Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Unggi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan berikan informasi penting pada teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan CSN di tahun 2021, dan ini bersumber langsung dari PKN. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami yang upload atau menginformasikan update terbaru atau informasi terbaru seputar CSN di tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasi terkait dengan pengumuman penting atau pesan penting dari BKN atau Panselnas kepada pelamar CPNS maupun P3K di tahun 2021. Di sini tepatnya pada hari ini teman-teman, yaitu tanggal 25 Juli 2021, Pak Muhammad Ridwan itu memposting di Twitter resmi beliau, dijelaskan bahwa masih ada 11 ribuan akun P3K 2021 guru yang belum melakukan final resume, ya, atau final resume. Apapun masalahnya, lakukan final resume sebelum 26 Juli 23.59 waktu Indonesia Barat. Jika tidak, Anda dianggap belum mendaftar seleksi P3K guru, tidak dianggap sebagai peserta sebelum perang pun sudah dinyatakan kalah. Jadi ini adalah pesan penting teman-teman, bagi khusus untuk rekan-rekan guru honorer yang sampai saat ini mungkin masih belum menyelesaikan pendaftaran di portal SSCSN BKN. Harap segera menyelesaikan pendaftarannya sebelum tanggal 26 Juli, karena tepat di jam 23.59 waktu Indonesia Barat itu nanti portal tersebut akan ditutup untuk pendaftaran CPNS maupun P3K di tahun 2021. Kemudian di BKN pun juga menginformasikan bahwasanya satu hari lagi pendaftaran seleksi ASN 2021 akan segera tutup. Masih ada sisa waktu untuk membuat akun, daftar, isi syarat administrasi, cek berkas kembali, dan kalau sudah yakin segera submit. Ingat, tanggal 26 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, pendaftaran seleksi ASN tahun 2021 akan ditutup. Seperti itu. Jadi silakan manfaatkan waktu sisa satu hari lagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan pendaftaran di portal SSCSN BKN. Nah, terkhusus untuk P3K guru, barangkali teman-teman masih menghadapi kendala saat melakukan pendaftaran, silakan sesuai dengan arahan dari Pak Muhammad Ridwan, apapun masalahnya, lakukan final resume sebelum 26 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jika tidak, akan dianggap belum mendaftar seleksi P3K guru, sehingga nantinya teman-teman apabila tidak menyelesaikan pendaftaran di awal, maka nanti teman-teman dianggap tidak sebagai peserta atau tidak bisa ikut seleksi, baik itu di seleksi tahap 1, 2 maupun 3. Karena hal ini sudah dijelaskan di alur P3K di portal informasi rekrutmen guru P3K guru dari Kemendikbudristek, bahwasanya memang pendaftaran itu semua peserta, baik itu peserta guru honor sekolah negeri, kemudian THK 2, guru swasta, dan lulusan PPG, itu wajib semua menyelesaikan pendaftaran di awal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Panselnas terkait dengan periode pendaftaran untuk CPNS maupun P3K di tahun 2021. Dan mungkin barangkali teman-teman sampai saat ini bingung terkait dengan penyesuaian aplikasi pendaftaran terkhusus untuk P3K, di mana penentuan peserta seleksi kompetensi 1 untuk guru ASN P3K 2021. Di sini dijelaskan, kami jelaskan kembali terkait hal tombol reset teman-teman. Mungkin masih banyak yang bingung terkait tombol reset ini. Silakan teman-teman buka itu Instagram resmi dari Ditjen GTK ataupun dari portal informasi rekrutmen guru P3K. Di situ dijelaskan terkait dengan penyesuaian aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2021, itu terkait dengan penentuan individu peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama, itu dapat dilakukan dengan penyesuaian atau reset pendaftaran seperti itu. Di sini dijelaskan tombol reset itu dapat dipilih apabila yang pertama itu ada formasi, kemudian sistem terkunci. Silakan dibaca di sini teman. Guru dengan
penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut, namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci sehingga terpaksa melamar ke formasi di sekolah lain. Jadi kondisi ini itu teman-teman sebaiknya melakukan tombol reset atau dapat dipilih pendaftaran ulang atau reset pendaftaran seperti itu. Ingat, ini ada formasi dan sistem terkunci. Kemudian kondisi yang kedua adalah tidak ada formasi dan sistem terkunci. Jadi kondisi guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota formasi, namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci, itu disarankan untuk melakukan reset pendaftaran seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tidak ada formasi. Nah, guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan sudah mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas bagi guru yang bertugas di sekolah lain tersebut. Jadi dianjurkan juga untuk melakukan reset pendaftaran seperti itu. Nah, ini mungkin ada pengecualian bagi guru honorer negeri yang barangkali di daerahnya atau di kabupaten atau wilayahnya tidak membuka pendaftaran P3K 2021. Tentunya nanti teman-teman mungkin tidak bisa melakukan pemilihan formasi karena pemilihan formasi itu bisa dilakukan di tahap 3 setelah ujian kompetensi 2. Jadi teman-teman silakan langsung saja menyelesaikan pendaftarannya atau melakukan resmi pendaftaran untuk sebagai syarat awal untuk mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2021. Karena itu sangat penting teman-teman untuk menyelesaikan pendaftaran di awal ini, karena itu sudah syarat mutlak bagi pelamar P3K maupun CPNS yang ingin ikut seleksi, maka wajib menyelesaikan pendaftaran terlebih dahulu untuk mengikuti seleksi administrasi. Dan terkait dengan pengumumannya nanti akan ada info lanjutnya terkait dengan pengumuman seleksi yang bisa dicek di portal ini juga untuk P3K guru, dan tentunya untuk CPNS itu bisa dicek di portal SSCSN BKN untuk pengumuman seleksi administrasi nantinya. Dan sebagai informasi tambahan itu data pelamar yang sampai saat hari ini, jumlah totalnya dari BKN sudah memberikan data di mana untuk mengisi formulir itu jumlahnya sudah mencapai 3.961.429 itu yang sudah mengisi formulir, dan sudah submit sudah mencapai 3.095.581. Ini per hari ini teman-teman, yang datanya ditarik pada pukul 14:43 waktu Indonesia Barat, di mana adapun top 10 instansi pelamar terbanyak untuk di tahun 2021 ini, yang pertama yaitu ada Kementerian Hukum dan HAM yang mencapai pelamarnya 586.413. Kemudian yang kedua ada Kementerian Perhubungan mencapai 129.727 pelamar. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 121.848, dan Kejaksaan Agung 112.369, dan Kementerian Agama itu mencapai 105.625, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mencapai 47.262, dan Kementerian Kesehatan mencapai 42.923, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu mencapai 40.402, sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mencapai 38.526, sedangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 38.017. Ini untuk top 10 instansi dengan pelamar terbanyak di tahun 2021 sampai per hari ini 25 Juli tahun 2021. Sedangkan ada 10 instansi dengan yang paling sedikit pendaftar atau pelamar di tahun 2021 sampai saat ini, itu ada pemerintah Kabupaten Waropen itu 23, kemudian pemerintah Kabupaten Nduga itu 21, kemudian pemerintah Kabupaten Yahukimo itu 20, pemerintah Kabupaten Intan Jaya 15, pemerintah Kabupaten Deyai 10, pemerintah Kabupaten Membramo Raya 10, kemudian pemerintah Kabupaten Tolikara 8, kemudian pemerintah Kabupaten Dogiai 6, dan pemerintah Kabupaten Penggunungan Bintang itu 5, dan pemerintah Kabupaten Paniai 0. Nah, ini adalah 10 instansi dengan pelamar yang paling sedikit di tahun 2021. Jadi manfaatkan sisa waktu yang sisa 1 hari lagi teman-teman untuk menyelesaikan pendaftaran, atau bagi yang belum melakukan pendaftaran silakan lakukan pendaftaran sekarang, karena masih ada sisa waktu 1 hari untuk melakukan
mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Sumonogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.